dalam perencanaan pulau reklamasi ini untuk menyelesaikan atau mencari solusi terkait dengan dampak terhadap nelayan, khususnya nelayan yang area penangkapannya berada di sekitar pulau reklamasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencari solusi terkait dengan dampak terhadap para petambak. Jadi kan petambak itu pasti butuh outlet dan inlet dari air laut. Nah, dengan adanya pulau reklamasi ini, kira-kira bagaimana meminimalisir dampaknya? Berarti dua hal ya, Mas? Dua hal. Yang pertama tentang perikanan ya, nelayan berarti. Dampaknya kira-kira yang paling signifikan apa? Nah, kami sudah memitigasi dan membuat identifikasi begitu. Dampak yang paling besar itu dialami oleh nelayan kerang. Karena apa? Di situ ada kawasan area di mana kerang itu hidup di lumpur, terutama khususnya kerang darah. Nah, tapi kalau kerang hijau itu biasanya tidak di lumpur, tapi di perairan tertentu dan sebagainya. Nah, sehingga kami diminta oleh Pak Setiaji dan Pak Agung, gimana solusi? Ini kan ada nelayan kerang yang terdampak dari pulau reklamasi. Solusinya apa? Nah, kami sudah berdiskusi dengan tim terkait dengan bagaimana mengatasi dampak itu. Jadi, dampak itu akan diterima oleh nelayan nanti pada saat pelaksanaan reklamasi. Sehingga kami sudah merencanakan di sekitar Pulau B begitu akan kami buat suatu kawasan di mana di sana kawasan untuk membudidayakan kerang hijau. Kerang hijau yang relatif bisa sangat mudah artinya ini sementara direlokasi begitu. Ya, jadi kan di selatan itu kan ada kawasan reklamasi sehingga daerah penangkapan digeser ke arah utara. Pastinya tidak mungkin pada saat pelaksanaan kan nggak mungkin nelayan di situ, gitu kan, harus ada relokasi. Nah, kami sudah menghitung begitu di kawasan tersebut, kawasan yang kena dampak itu sekitar 30%, masih ada 70%. Nah, 70% ini kami buat suatu kawasan di mana biar nanti nelayan di sana itu bisa menangkap dan membudidayakan kerang, sehingga secara ekonomi tidak berpengaruh adanya reklamasi. Terus yang kedua ya? Yang kedua terkait dengan tambak. Nah, petambak ini kebutuhannya adalah bagaimana caranya dia memasukkan air laut. Nah, selama pelaksanaan reklamasi nanti itu sebelumnya itu akan dibuat kanal. Kanal itu antara mangrove, bibir mangrove terakhir dengan pulau reklamasi itu sejauh 350 meter. Nah, itu akan dibuat kanal dulu sehingga pada saat pelaksanaan reklamasi itu petambak ini tetap bisa memasukkan air laut dan mengeluarkan 24 jam. Terus sehingga nanti pada saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan ini dampak itu tidak. Berarti kanalisasi akan selamanya di sana. Iya, dikerjakan lebih dulu begitu. Nah, ya, artinya walaupun reklamasi sudah, kanalisasi tetap difungsikan. Tetap karena apa? Begitu. Pihak perusahaan juga ingin merencanakan begitu. Mangrove ini dikonservasi. Konservasi tujuannya adalah pada saat nanti pelaksanaan, kepiting itu masih bisa masuk dan keluar di situ juga. Di samping itu juga untuk tambak. Kalau nggak salah ini manfaatnya artinya air laut itu bisa tanpa batas ya, masuk ke tambak. Itu nilai plusnya begitu, karena sudah direncanakan oleh bagian ini, jadi kedalamannya 2,5 meter begitu, dan itu dilakukan pengerukan sehingga suatu saat begitu bisa dipastikan nanti para petambak itu bisa memasukkan dan mengeluarkan air tambak itu selama 24 jam. Oke, makasih. Siap.